وقل رب زدني علما. Ini kita akan bercerita tentang masa kecil beliau dan awal mula perjalanan beliau mencari ilmu. Imam Asy-Syafi'i tumbuh berkembang di tengah-tengah keluarga yang miskin. Bapak beliau ya bukan orang kaya, ibunya juga bukan orang kaya. Bahkan ayah beliau Idris nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris sudah meninggal sejak Imam Asy-Syafi'i baru lahir. Sudah lahir dari keluarga miskin, baru lahir ditinggal bapaknya. Itu Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pada umur 2 tahun sang ibu membawa beliau pindah ke Makkah. Di kota inilah Imam Asy-Syafi'i memulai perjalanan hidupnya sebagai seorang ahli ilmu. Kecintaan Imam Asy-Syafi'i terhadap ilmu, bakat beliau, kecerdasan beliau terlihat jelas dari beliau sudah hafal Al-Quran dalam usia 7 tahun. Usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Bahkan 3 tahun berikutnya, umur 10 tahun kira-kira, beliau sudah hafal kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta itu kitab fikih karya Imam Malik. Umur 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa beliau satu sangat berbakat, sangat cerdas, dan tentu ada kecintaan besar terhadap ilmu. Gambaran lain tentang kecintaan beliau terhadap ilmu seperti yang beliau ceritakan. Beliau pernah bercerita begini. Kuntu yatiman fi hajri ummi. Aku adalah anak yatim yang dididik, dibesarkan sendiri oleh ibu saya. Walam yakun ma'aha ma tu'til muallim. Ibu saya karena miskin tidak punya uang, tidak punya harta untuk membayari guru. Umumnya orang belajar itu membayar guru. Ibu saya enggak punya. Wa kana al-muallimu qad radiya min ummi an akhlufahu idza qama. Akhirnya ibu saya dan guru saya sepakat sebagai ganti upahnya setiap selesai ngajar, setiap selesai belajar, Imam Asy-Syafi'i menjadi pelayan gurunya. Falamma khatamtul Qur'ana dakhaltul masjid. Setelah aku selesai menghafalkan Al-Quran, aku masuk ke Masjidil Haram. Wa kuntu ujalisul ulama. Kemudian aku duduk di majelis-majelis ulama. Fa ahfadzul haditsa awil mas'alah. Dari ulama-ulama itu saya menghafal hadis-hadis, masalah-masalah fikih. Wa kana manziluna bi Makkah fi Syi'bil Khaif. Rumah kami di Mekah itu di Syi'b Khaif. Nah, Syi'b itu lembah. Khaif nama lembahnya, di lembah Khaif. Fakuntu anzuru ilal idham fa'aktubu fihi al-hadits awil mas'alah. Biasanya saya untuk menulis hadis, menulis masalah-masalah fikih, cari-cari tulang, saya pakai nulis. Kenapa? Enggak punya uang untuk beli kertas. Wa kanat lana jarratun 'azimah. Saat itu kami punya gentong besar. Jarrah, gentong besar. Idzam tala al-idham tarahtuhu fil jarrah. Ketika tulang-tulang itu sudah penuh dengan tulisan, saya simpan di gentong itu. Ini menunjukkan apa? Kecintaan beliau dalam mencari ilmu, walaupun keadaannya sangat terbatas. Beliau enggak menyerah dengan keadaan. Selain menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, Imam Asy-Syafi'i juga mendalami bahasa Arab. Bagaimana caranya? Beliau pergi ke kampung-kampung di sekitar Mekah untuk mendalami bahasa Arab ini. Kenapa? Karena umumnya bahasa Arab yang masih baik itu di perkampungan. Karena jarang pendatang di kampung. Sementara di kota-kota sudah banyak pendatang orang-orang asing sehingga bahasa banyak rusak. Nah, maka untuk belajar bahasa Arab, beliau pergi ke kampung-kampung. Kemudian suku Hudzail, salah satu dari suku Quraisy, menjadi pilihan Imam Asy-Syafi'i sebagai guru bahasa Arabnya. Artinya beliau memilih
suku Hudzail sebagai kampusnya untuk belajar bahasa Arab. Kenapa beliau memilih suku Hudzail? Karena suku Hudzail adalah suku yang paling fasih bahasa Arabnya. Dikenal suku yang paling fasih bahasa Arabnya. Bagaimana cara beliau belajar daripada suku Hudzail? Caranya adalah beliau tinggal di kampungnya di kampungnya suku Hudzail. Ini kulturnya orang Arab dulu begitu. Jadi kampung itu ya dihuni satu suku itu ngumpul satu kampung gitu. Kemudian mengikuti kafilah-kafilahnya suku Hudzail yang pergi berdagang, pergi kemana, dia ikuti terus. Dari sinilah Imam Asy-Syafi'i bisa mendalami bahasa Arab sekaligus belajar tradisi atau kebiasaan-kebiasaan suku Hudzail. Belajar langsung kepada suku Hudzail memberikan Imam Asy-Syafi'i faedah yang luar biasa. Apa itu? Kefasihan dalam berbahasa. Bahasa Arabnya Imam Asy-Syafi'i fasih. Bahkan sampai di kalangan ulama dikatakan Imam Asy-Syafi'i itu termasuk generasi paling akhir yang bahasanya dijadikan sebagai hujjah. Artinya kalau orang belajar bahasa Arab itu salah satu hujjahnya adalah menggunakan omongannya orang-orang Arab dulu untuk menentukan kaidah. Orang yang terakhir bisa dijadikan hujjah adalah Imam Asy-Syafi'i katanya. Tidak hanya kefasihan dalam bahasa. Imam Asy-Syafi'i di kampung orang Hudzail juga belajar syair-syair Arab, sastra-sastra Arab. Nah, bahkan saking ahlinya Imam Asy-Syafi'i dengan bahasa Arab, dengan syair-syair Arab, Al-Asma'i yang di zamannya terkenal orang yang paling ahli bahasa Arab, paling ahli dengan sastra Arab, paling ahli dengan syair, mengakui. Bahkan dia mengatakan gimana? Saya banyak mengoreksi, membenarkan syair-syair orang Hudzail yang saya hafalkan dari Asy-Syafi'i. Padahal Asy-Syafi'i waktu itu umurnya masih belasan tahun. Kemudian selesai belajar bahasa Arab dari kampung Hudzail, Imam Asy-Syafi'i kembali lagi ke Makkah. Kembali ke Makkah untuk apa? Melanjutkan belajar lagi. Belajar fikih, belajar hadis kepada ulama-ulama di Makkah. Karena prestasinya, kemampuan beliau yang luar biasa dalam ilmu fikih dan hadis, sampai-sampai mufti Makkah waktu itu, yaitu Muslim bin Khalid Az-Zanji namanya, memberikan izin kepada Imam Asy-Syafi'i untuk memberikan fatwa saat usia beliau masih 15 tahun. Umur 15 tahun sudah jadi mufti. Ada yang mengatakan umur 18 tahun. Ada yang tidak memastikan, pokoknya sebelum umur 20 tahun. Manapun yang benar, entah yang benar itu 20 tahun, 18 tahun atau 15 tahun, itu usia yang sangat muda untuk seorang mufti. Bahkan dalam usia 16 tahun Imam Asy-Syafi'i sudah punya karya besar yang sampai sekarang masih ada, yaitu kitab Tarikh Al-Kabir. Yaitu kitab yang isinya tentang biografi ulama-ulama ahli hadits dari zaman Nabi sampai ke masa beliau. Itu ditulis dalam waktu beliau masih berusia 16 tahun. Itu sekilas tentang biografi Imam Asy-Syafi'i. Insyaallah selanjutnya